Om Densu puasa tidak? Oh. Masa sedikit Pak Ustadz? Om Densu makan babi tidak? Oh. Om Densu Tuhannya siapa? Waduh, berarti ya ini berarti. Om Densu sholat tidak? Lagi tidak? Jadi panjang nih ceritanya. Dulu Om Denny itu sholat ya. Sekarang udah mulai kafir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaji Bareng semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat sebuah video. Ini adalah topik yang sangat menarik, ada topik yang sangat unik, yaitu kita lihat di podcast Denny Sumargo. Di podcast Denny Sumargo kita lihat di sini ada diundang, yaitu Kohden Muslim bandar judi yang tobat menjadi ustadz. Nah, ini sangat menarik. Dan ada seorang anak cilik yang sering disapa dengan Lala. Dia berumur 5 tahun. Ini adalah topik yang sangat unik yang dibahas di podcast Denny Sumargo. Nah, di sini kita akan melihat Denny Sumargo ini adalah sering mengundang ustadz-ustadz seperti Ustadz Felix Show, ada lagi Ustadz Khalid Basalamah, ada lagi Ustadz Faizar, dan banyak sekali ustadz-ustadz yang lain yang dia undang. Kita lihat adalah di topik di YouTube dia sering mengundang ustadz-ustadz yang terkenal. Dari kita melihat di podcast itu dia berpakaian muslim dan dia memakai peci songkok. Nah, ini adalah sangat menarik, padahal dia adalah bukan agama Islam, tetapi cara dia bertoleransi dengan orang-orang, dengan ustadz-ustadz ini sangat bagus. Nah, tapi pada kali ini kita akan membahas bagaimana profil Denny Sumargo. Tapi yang menariknya di sini adalah seorang gadis cilik yang akrab disapa dengan Lala. Nah, di sini pada konten ini adalah Lala menanyakan pertanyaan yang memang menurut saya ini adalah di luar batas. Artinya dia berumur 5 tahun tapi pemikirannya sangat jenius, sangat pintar. Dia menanyakan hal seperti itu. Maka kita lihat video selengkapnya. Tapi dia bisa doa buka puasa katanya. Oh gitu? Iya, coba doa buka puasa. Boleh dengar nggak? Boleh dengar nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wabika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Silakan dimakan ya. Iya, waduh hebat ya. Ya ini berarti. Om Densu sholat tidak? Lagi tidak? Jadi panjang nih ceritanya. Dulu Om Denny itu sholat ya. Sekarang udah mulai kafir ya. jadi Om Denny dulu belajar sholat. Sekarang boleh tanya yang Ustadz sebelah situ aja. Iya. Om Densu puasa tidak? Oh. Puasa. Masa Nah, jadi di sedikit video Pak ini kita Ustadz? lihat saat sedang terjadi podcast, tiba-tiba Lala menanyakan apakah Om Densu itu sholat tidak. Nah, dia kan tidak mengetahui apakah Densu ini adalah, dia belum paham apakah dia kafir, apakah dia Islam, dia kan belum paham. Tetapi dia keluar dari pemikiran dia, apakah Om Densu puasa tidak. Om Densu puasa tidak? Oh. Puasa. Masa sedikit Pak Ustadz? Diaduin. Nakal Om Iya. Densu. Masih panjang perjalananmu untuk mengetahui itu semua ya. Kok nggak belum ya? Jadi doain Om Densu juga lagi belajar. Iya, Tapi lagi dibalik belajar. itu beliau juga punya kebaikan-kebaikan yang lain. iya, coba kamu tanya sama Ustaz. Apa manfaat daripada puasa itu dan kenapa kita harus berpuasa? Nah, coba ditanya. Ustadz, kenapa kita harus berpuasa? Masya Allah. Jawaban yang paling harus kita terima sih sesederhana, karena Allah suruh. Kan lanjut host Masya kita. Allah. Tanya apa? Kenapa Tuhan itu namanya Allah? Masya Allah. Cakep. Allahnya sendiri yang mendeklarasikan bahwa disebutkan di Al-Quran bahwa ya aku Tuhanmu, aku Allah gitu disebutin. Ya, jadi selain Allah mendeklarasikan dan memperkenalkan namanya sendiri, ternyata kalau dari sudut pandang bahasa, Allah itu satu-satunya nama Tuhan. Walaupun kami berimannya ya Tuhan cuma Allah satu doang ya. Tapi kalau misalkan disebutkan dengan apa yang disembah orang lain selain Allah, nah itu cuma Allah yang bahkan secara bahasa aja merujuknya kembali lagi kepada dirinya. Allah udah kita tahu. Terus kalau misalkan ketika dipotong misalkan
kan alif, lamnya ditasjidin, terus ha ya. Udah gitu, misalkan alifnya di depan dihilangin, maka jadi lahu. Lahu itu di ayat di Al-Quran, lahu ma fis samawati wal ard. Miliknya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Berarti dia adalah pemilik langit dan bumi. Bahkan, kalau misalkan lamnya juga dihilangin, berarti hu doang. Kalau dalam kaidah bahasa Arab, hu itu juga bisa berarti huwa. Artinya adalah dia sebetulnya secara bahasa. Tapi kalau di Al-Quran, dia itu siapa? Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Dialah yang satu-satunya ilah, tiada ilah yang layak disembah, melainkan hanya kepada Allah. Jadi bahkan sampai dipretelin satu persatu hurufnya, merujuknya kembali kepada satu entitas itu lagi tadi, kepada Allah lagi. Ini bahkan sekedar keajaiban dalam sudut pandang bahasa saja. Selain memang Allah mendeklarasikan bahwa Tuhanmu di dalam Al-Quran ya adalah Allah. Oke. Oh, di dalam Al-Quran Iya, seperti itu. disebutkan. Gimana sih? Lurusin ini. Om Densu Tuhannya siapa? Ini adalah pertanyaan memang yang sangat luar biasa. Kita lihat adalah seorang Koh Denis Lim. Dia adalah seorang bandar judi yang tobat menjadi ustadz. Nah, ini sangat menarik. Maka yang diundang oleh Denny Sumargo adalah Koh Denis ini, dan ada Lala juga. Nah, maka di tengah-tengah pertanyaan itu timbul di pikiran si Lala. Anak yang kecil ini, anak cilik ini, yang umur 5 tahun tapi bisa berpikiran seperti itu. Nah, di sini yang menariknya. Nah, kita lihat video selengkapnya. Om Densu Tuhannya siapa? Waduh. Allah. Om Densu Tuhannya Sama. siapa? Bacanya Allah. Allah. Kalau kamu Tuhannya siapa? Allah. Tas dulu. Nah, di video ini si Lala ini bingung. Om Densu Tuhannya siapa? Allah. Ini kan di Sumargo belum lancar, belum fasih mengucapkan nama Allah di sini di video ini. Tetapi dia bingung, Allah. Karena yang dia tahu Allah. Makanya dia bingung si Lala, Allah. Nah, kita lanjut Allah. videonya. Sama. Bacanya Allah. Kalau kamu Allah. Allah. Nah, kalau si Lala ini kan pengucapannya fasih, Allah. Kalau Denny Sumargo Allah. Nah, makanya di sini si Lala bingung, Allah. Nah, kita lihat video selengkapnya. Pak Ustadz, kenapa sih Allah menciptakan manusia? Kalau menurut Allahnya di Al-Quran, salah satu tugasnya Quran surat 51 Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Satu, ibadah. Selain itu kita juga punya amanah lain. Contoh Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan Allah telah menjadikan di muka bumi ini khalifah, pemimpin di muka bumi. Secara bahasa dia juga berarti pengganti, ya. Tapi kita diamanahi bumi ini nih. Dan di surat Hud dipertegas lagi. Itu jadi khalifah tuh ngapain? Wasta'amarakum fiha, untuk memakmurkan apa yang ada di dalamnya, bukan berbuat kerusakan. Makanya ya amanahnya besar. Sehingga dengan perintah memakmurkan itu, bahkan kita diizinkan untuk menggunakan apa yang di dalamnya. Emas dia gali untuk kekayaannya pribadi, tapi setelah dia beriman, kekayaannya kan pasti untuk orang lain juga. Jadi manfaat, bangun tempat ibadah, berusaha bersedekah dan yang lain-lain. Terus akhirnya dia juga diizinkan misalkan untuk memakan hewan, misalkan ayam, ikan di lautan, boleh bagi dirinya. Tapi ingat, tanggung jawab sebesar itu untuk kamu diberi amanah untuk memimpin dunia, ada tanggung jawabnya. Kan mana nih maksudnya kita? Om Iya, Densu makan babi tidak? Oh. Kita ke kepiting aja ya. Yang menarik lagi nih pertanyaan si Lala. Semuanya bikin ketawa. Om Densu makan babi tidak? Nah, dia kan tidak mengerti. Yang dia mengerti, Om Densu ini adalah orang Muslim. Karena kan dari pakaiannya telah memakai pakaian baju koko, memakai peci. Makanya ini adalah sangat menarik konten seperti ini. Anak kecil yang bisa berpikiran seperti itu, yang seluas itu pikirannya, pengetahuannya seperti itu, padahal umurnya masih 5 tahun. Nah, ini adalah sangat menarik. Nah, kita lihat video selengkapnya. Kamu makan kepiting nggak? Makan kepiting? Pernah makan kepiting? Lala pernah makan tuh, mama dari situ. Ini kita lagi nanya sama Ustadz, kepiting itu kan hidupnya di 2 alam. Kira-kira boleh dimakan nggak? Nah, itu dia. Karena kalau kepitingnya dia kepiting yang benar-benar dibudidayakannya di 1 alam, ya itu kan berarti dia jadi tidak hidup di 2 alam. Iya. Kayak kalau misalkan yang benar-benar di 2 alam, kayak misalkan apalagi kodok, itu ya dilarang. Terus bahkan kalau misalkan disembelihnya tidak dengan nama Allah, juga kan itu juga dihindari. Kodok juga nggak bisa ya? Kodok juga nggak bisa, dia hidup 2 alam. Apalagi ya? Hewan yang ada taringnya. Ada taring nggak bisa. Oh ya, taring. Anjing nggak bisa ya? Anjing nggak dimakan. Oke sahabat-sahabat, ya kita di sini mau bahas sedikit tentang kepiting. Maka kepiting ini adalah ada hukumnya dimakan makruh, ada yang berpendapat hukumnya haram. Nah, apabila hewan yang hidup di 2 alam, artinya dia hidup di air dan dia hidup di darat, maka itu haram dimakan. Yaitu salah satunya lagi adalah hewan yang menerkam
binatang atau hewan lain dengan memakannya dengan memakai kaki seperti elang, dan hewan yang bertaring itu adalah hewan yang diharamkan dalam Islam. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, sahabat ngaji bareng semuanya, pada video ini di sini adalah tidak bermaksud untuk menjelekkan siapapun, dan di sini adalah tujuannya adalah bagaimana reaksi ketika kita melihat seorang anak kecil yang pikirannya sangat pintar, umur 5 tahun tetapi IQ-nya sangat tinggi. Maka di sini kita mengambil hikmahnya, bagaimana Denny Sumargo mengundang ustadz-ustadz, banyak sekali ustadz-ustadz yang dia undang, padahal dia bukan orang Islam, tetapi dia agama Kristen. Nah, di sini kita banyak sekali ilmu-ilmu yang dia ketahui. Nah, semoga Denny Sumargo ini mendapatkan hidayah ke depannya, insya Allah. Kita lihat dari video-videonya itu adalah dia sudah paham ilmu agama sedikit-sedikit. Ketika kita lihat dia orang-orang pintar. Semoga dapat hidayah, dan semoga kita ambil hikmah dari video ini, bagaimana kecerdasan seorang anak itu tergantung bagaimana didikan orang tuanya. Nah, begitu juga bagaimana orang tuanya itu, apabila orang tuanya itu baik, maka anaknya juga akan baik. Seperti kita ada hadis yang kita dengarkan, yaitu anak itu adalah lahir bersih, fitrah suci. Anak itu lahir adalah suci, dalam keadaan suci. Artinya orang tuanya lah yang merubahnya. Nah, itulah dari hadis tersebut. Maka bila ada anak, didiklah anak tersebut, insya Allah akan menjadi pintar seperti sila di video ini. Hanya ini dapat sampaikan. Bila video ini bermanfaat, ya ini adalah edukasi yang baik, maka jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.